Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa kembali bersama saya dalam pembelajaran Aswaja atau KN1 kelas 4. Dalam hal ini kita akan mempelajari pelajaran kedua, yaitu belajar adzan, puji-pujian, dan iqomah. Baiklah anak-anakku, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran dari materi pada hari ini, yang pertama, siswa dapat menyebutkan hukum adzan dan iqomah. Berikutnya, siswa dapat melafalkan bacaan sebelum adzan. Siswa dapat melafalkan bacaan adzan. Siswa dapat menjawab suara adzan, dan yang terakhir, siswa dapat melafalkan doa setelah adzan. Ini untuk materi yang pertama, yaitu bacaan sebelum mengumandangkan adzan. Mungkin dari kalian semua di rumah sudah pernah mendengar ya, orang yang beradzan sebelumnya mengucapkan doa ini. Ini bacaannya: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya. Ini dibaca sebelum azan ya. Hanya saja tidak semua membacanya ya. Nah, lebih afdolnya ya dibaca dulu sebelum kita melaksanakan atau sebelum kita adzan. Nah, apa sih tujuan dari adzan itu? Adzan tujuannya yang pertama dikumandangkan ketika waktu sholat fardu tiba. Ya, sebagaimana kita tahu di masyarakat, pada saat masuk jam sholat ya, pada saat masuk sholat fardu itu biasanya hampir semua musola dan masjid mengumandangkan adzan. Tujuan yang kedua, agar umat Islam di sekitar masjid atau musola mengetahui datangnya waktu sholat ya. Orang yang sedang bekerja tahu kalau sholat masuk waktunya. Kemudian anak-anak yang sedang belajar ya, termasuk lagi misalnya orang-orang yang sedang berada di rumah, dengan datangnya adzan maka mereka bersiap-siap untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian tujuannya lagi, orang yang mengumandangkan adzan, untuk orang yang adzan itu disebut dengan muadzin ya. Orang yang beradzan itu namanya muadzin. Itu tujuan dari adzan. Sekarang hukum adzan, hukum mengumandangkan adzan ketika akan melaksanakan sholat fardu adalah sunnah, jadi tidak sampai wajib ya. Sunnah apabila dikerjakan berpahala, apabila tidak dikerjakan tidak berdosa. Tetapi hukum sunnah ini lebih baik untuk dilaksanakan. Orang yang mengumandangkan, orang yang akan beradzan hendaknya memiliki wudhu ya, berwudhu terlebih dahulu. Namun ulama menilai apabila seseorang tidak memiliki wudhu tetap diperbolehkan adzan dan hukumnya sah, melainkan
hukumnya makruh, sah tetapi tidak disukai oleh Allah ya. Makruh itu adalah kebalikan dari hukum sunnah ya. Kalau sunnah itu dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Kalau makruh sebaliknya, apabila ditinggalkan maka berpahala, dan apabila dilaksanakan tidak apa-apa. Itu namanya hukum makruh, tetapi lebih baiknya ditinggalkan ya. Ini bacaan adzan, anak-anak Pak Anis yakin kalian semua pasti sudah hafal betul ya. Bacaan adzan itu yang pertama Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu 2 kali. Kemudian asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah ya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah ya. Itu bacaan adzan anak-anak. Meskipun kita sudah sering mendengarnya ya, maka lebih bisa dilihat lagi ya, agar tidak terjadi kekeliruan ya, termasuk dalam hal pelafalannya ya, harus hati-hati betul. Ini ya. Lah, apa yang kita lakukan apabila mendengarkan adzan ya? Pas kita melakukan sesuatu atau pas sedang di rumah tiba-tiba terdengar suara adzan, hukumnya sunnah ya bagi kita yang orang yang mendengar adzan untuk menjawabnya. Cara jawabnya ini yang pertama, ketika Allahu Akbar ya, dijawab dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu alla ilaha illallah, dijawab dengan asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dijawab dengan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sedangkan untuk yang hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, ini jawabannya adalah mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah ya. Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawabannya sama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu juga dengan la ilaha illallah, jawabannya sama. Kecuali ditambahkan kalau pas sholat subuh ada suara, ada lafal tambahan yaitu as-sholatu khairum minan naum 2 kali, maka dijawab dengan sodaqta wa barorta wa ana ala dzalika minasyahidin ya. Itu jawaban apabila kita mendengar adzan. Lah, setelah selesai adzan jangan lupa untuk berdoa. Ini doanya anak-anak. Pak Anis yakin kalian sudah hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabba hadhid da'wati tammah wassolatil qaimah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'ashu maqamam mahmudanil ladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya. Bacaan adzan sudah paham kita ya, hanya saja mungkin dalam prakteknya kita masih sering lupa. Apabila ada orang adzan mungkin kita enggak berdoa. Jadi untuk ke depan apabila anak-anak mendengar adzan jangan lupa ya, tadi dijawab dulu, selesai adzan selesai jangan lupa untuk berdoa. Ya, demikian tadi ya video dari Pak Anis. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata ya. Jangan lupa anak-anak semua untuk selalu semangat belajar dan jaga kesehatan. Sekian dulu, wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.